sesuai judul video, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT yang baik dan benar. Berikut videonya. SPT secara online dapat menggunakan aplikasi electronic filing yang dilewati oleh DJP online atau aplikasi eFin. Selain itu, aplikasi eFin memiliki dua jenis macam, yaitu eFin untuk perorangan dan eFin untuk badan. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi apa aja yang digunakan untuk SPT pelaporan secara online, mari kita lihat cara penggunaan aplikasinya. Nah, jika sudah memiliki akun, maka Anda tinggal mengunjungi website DJP online lalu login. Anda bisa masukkan NPWP-nya, password, atau kode CAPTCHA, dan kode keamanan lalu login. Jika kita sudah masuk ke dalam website DJP online, kita tinggal pilih saja e-filing atau e-form. Bila memilih e-filing, maka kita harus terhubung terus ke dalam koneksi internet. Nah, sedangkan e-form kita bisa mengisi formulir SPT-nya secara offline. Nah, langkah selanjutnya mulailah membuat SPT pajak. Kemudian akan muncul laman baru e-filing SPT dan kita harus mengklik buat SPT di bagian bawah pojok kanan atas. Nah, jika kalian sudah masuk ke halaman selanjutnya, akan terlihat seperti ini. Lalu, kalian harus menjawab setiap pertanyaan pada isian formulir SPT dengan benar. Ikutilah langkah selanjutnya dan jawab pertanyaan dengan tepat atau sesuai dengan yang sebenarnya, hingga semua pertanyaannya selesai terjawab. Jadi, jika kalian sudah menjawab semua pertanyaannya dengan sesuai dan benar, maka kalian harus memilih formulir yang akan digunakan. Klik tombol yang telah dibulatkan itu yang ada tulisan SPT 1770S dengan formulir. Nah, langkah selanjutnya isi data formulir sesuai petunjuk. Setelah itu, Anda akan masuk ke dalam laman yang menuntun Anda untuk mengisi formulir sesuai petunjuk. Setelah itu, kalian bisa pilih tahun SPT pajak 2017, lalu pilih status SPT di normal dan klik langkah selanjutnya atau langkah berikutnya. Nah, jika kalian telah mengisi langkah-langkah tadi dengan benar, maka kalian akan masuk ke lampiran kedua, yakni halaman daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dari PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini akan tertera secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak alias pengusahaan ada bekerja dan keterangan lain hingga berisi jumlah nominal potongan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi lampiran 1 atau bagian kolom harta. Di sini, kolom harta ini merupakan hal yang paling penting karena akan menentukan keberhasilan pengisian atau pelaporan SPT tahun pajak kita. Seringkali kita suka ngelupain, jadi gagal di submit karena kolom harta ini terlewatkan. Jadi, jangan sampai lupa untuk mengisinya ya kawan-kawan. Nah, bagian kolom ini, bagian harta baru atau new asset, isi dengan benar harta apa saja yang kita miliki di luar gaji kita. Jika kita mempunyai tabungan atau uang tunai, bahkan piutang, isi jumlah nominalnya dengan benar. Nah, jangan lupa ketikkan keterangan harta kita, misalnya jenis harta kita tuh apa, tabungan, kita beri keterangannya sebagai simpanan. Lalu kemudian jika sudah, kita klik simpan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kolom induk. Selanjutnya, isi identitas kita sesuai dengan status, apakah tidak kawin atau kawin. Lalu lanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengeklik lanjut ke A. Nah, lakukan pengisian setiap kolom sesuai dengan kondisi. Lakukan pengisian sesuai petunjuk yang ada, mulai dari pengisian neto, penghasilan kena pajak, PPh tentang kredit pajak, itu jika ada ya, PPh kurang atau lebih, bayar sama, jika ada juga, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, itu juga jika ada. Lalu centang pada kolom setuju atau agree pada bagian pernyataan. Setelah itu,
Klik langkah berikutnya dengan mengklik lanjut ke C. Kita masuk ke dalam informasi SPT nihil. Jika pengisian SPT Anda nihil, jika langkah-langkah pengisian SPT sudah benar, maka tahap terakhir akan ada informasi bahwa SPT kita nihil. Itu artinya benar. Kita masuk ke dalam pengiriman token untuk kode verifikasi. Token untuk kode verifikasi kita akan dikirimkan melalui email kita. Periksa email kita yang terdaftar. Pihak DJP akan mengirimkan token untuk verifikasi pelaporan SPT kita. Lalu masukkan kode verifikasi di bagian kolom yang tersedia di bawah bagian, dan SPT siap dikirim dengan mengklik kolom kirim SPT. Terakhir, klik kolom selesai. Maka SPT yang kita buat akan terkirim ke sana. Selamat mencoba!